Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Sangat sukacita sekali hari ini kita bisa berjumpa di dalam ibadah walaupun hanya live streaming. Tapi saya akan percaya bahwa ketika kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, kita rindu untuk senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan semakin dekat dengan kita rasanya Bapak Ibu ya. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dalam kesempatan ini juga kita akan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita, sudah memelihara kita. Saat ini kita serahkan segenap kehidupan kita untuk kita muliakan Tuhan, baik melalui pujian-pujian kita, melalui penyembahan kita, maupun melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita angkat pujian dari awal Bapak Ibu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus
telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam hatiku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab hanya Dialah yang layak untuk dipuji, disembah, dan diagungkan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita memulaikan ibadah kita. Bapa di surga, kami akui dalam kehidupan kami bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang sudah memelihara kehidupan kami. Engkau yang telah mati untuk menghidupkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sangat bersyukur, sungguh itu kami tidak mampu untuk membalasnya dengan apapun Tuhan. Selain kami serahkan kehidupan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur untuk waktu yang indah ini ya Tuhan. Saat ini kami serahkan segenap kehidupan kami untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Kami mohon Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk semua imam-imam yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan berkati, berikan kuasa-Mu, berikan hikmat dan otoritas-Mu Tuhan. Supaya kami dapat melayani dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga dengan sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun seluruh umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini, beribadah bersama-sama kami. Tuhan Engkau senantiasa mengurapi mereka, memberikan kekuatan dan kesungguhan di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segenap kehidupan kami dan ibadah ini. Kami alaskan di dalam satu nama yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyapa, mungkin ada yang baru bergabung. Shalom. Ya. Damai sejahtera dari Tuhan melimpah atas kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang begitu baik memelihara kehidupan kita. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia menjaga. Dia mengatakan, aku menyertai kalian senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian sukacita, kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Allah yang mengasihi kita semua, Dia yang memelihara kita semua. Biarlah dalam kehidupan kita senantiasa memuji Tuhan, karena Dia begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saat ini di waktu yang indah ini, kita jangan sia-siakan kesempatan juga untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Sekali lagi, ku mengasihimu. Amin. Ku mengasihimu,
Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin. Biarlah perlindungan bagi kita. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Sama-sama Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin, amin. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu Allah yang maha kudus di tempat yang maha tinggi. Kami memuji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan perlindungan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong setiap kami, khususnya untuk hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan lingkupi, Tuhan berikan, limpahkan dengan hikmat-Mu Tuhan. Tuhan kuasai pemikiran hati dan perasaan hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga, Engkau jagai juga untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala macam gangguan, hal-hal yang mau mencoba untuk merampas benih-benih firman Tuhan yang akan ditaburkan. Semuanya Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menjaga setiap umat-Mu ya Tuhan, agar
setiap umat-Mu dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman itu akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Pada Bapak Gembala saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita diperkenankan untuk kembali menyelenggarakan ibadah raya kita hari ini tanggal 27 minggu keempat dari bulan September. Tanpa terasa kita melalui hari-hari kita. Dan yang hebatnya saudaraku, di dalam perjalanan hidup ini Tuhan menyertai kita di dalam setiap lingkup kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan kita bicarakan, saya ingin lebih dahulu menata hati kita masing-masing supaya kita bisa menghargai waktu-waktu ibadah kita, bukan sesuatu yang kita lakukan begitu saja, bukan kita membuang waktu, tetapi kita memanfaatkan waktu. Oleh karena waktu itu juga Tuhan yang memberikan kepada kita. Jikalau Tuhan tidak memberikan waktu itu kepada kita, maka kita sudah tahu apa jadinya kehidupan kita ini. Kita tidak akan berada di tempat ini. Kita akan berada di suatu tempat kesunyian yang tidak ada lagi kehidupan di sana. Tetapi senyampang Tuhan itu memberikan waktu kepada kita, di sela-sela waktu kesibukan kita di dunia ini, di dalam segala kegiatan kita, entah kita mencari nafkah, entah kita bekerja, entah apapun yang kita lakukan, Tuhan masih berkemurahan, menyisipkan waktu-waktu bagi kita untuk beribadah. Dan waktu ibadah ini saudaraku, kita tidak boleh mengkorupsinya. Oleh karena waktu ibadah ini saudaraku, adalah kesempatan yang luar biasa untuk Tuhan memberikan keubahan-keubahan di dalam kehidupan kita ini. Untuk kita menjadi manusia-manusia rohani, manusia-manusia yang menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin membacakan kepada kita semua, saudaraku. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini, saudaraku, tujuannya ialah untuk menata hati kita saat ini pada waktu kita beribadah. Supaya kita tahu tujuan ibadah, supaya kita tahu menghargai ibadah, supaya kita tidak bosan beribadah, tidak bosan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena sikap sedemikian itu akan merugikan kehidupan kita apabila kita merasa bosan atau kita merasa bahwa ibadah itu tidak ada gunanya. Coba kita mendengar Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Kita mengenal Tuhan kita itu tidak banyak, saudaraku. Dan tidak ada orang Kristen itu yang mengatakan Allahnya orang Kristen itu 3. Itu pemikiran yang sangat sesat dan orang-orang bodoh yang hanya menghayati iman semacam itu. Firman Tuhan jelas mengatakan Allah kita itu Esa.
Hanya saja saudaraku, manusia ini seringkali salah di dalam menginterpretasikan keesaan Allah itu. Dan Allah itu diperhitungkan sebagai benda. Ini yang betul-betul merupakan suatu penyesatan. Allah itu dianggapnya suatu benda yang kena dihitung. Yang bisa diberikan angka-angka untuk Allah itu. Sebetulnya keesaan Allah itu saudaraku, bukan kita pikirkan secara matematika, bukan secara nominal, satu ya satu gitu, bukan saudaraku. Tetapi bagi saya pribadi, keesaan Allah itu berarti tidak ada tandingannya. Tidak ada duanya, itulah jelasnya. Jadi kalau Allah itu esa, keesaan Allah itu melingkupi seluruh jagat raya semesta alam ini. Jangan kita memikirkan Allah ini hanya berkuasa di bumi. Tidak, saudaraku. Kalau Allah itu hanya berkuasa di bumi, siapa yang berkuasa di planet lain? Tidak demikian. Tetapi Allah itu esa. Keesaan Allah itu melingkupi seluruh jagat raya alam semesta ini. Bagaimana kita mau menghitung keberadaan Allah? Apakah kita bisa menghitung Allah itu satu, Allah itu dua, Allah itu tiga? Betapa bodohnya. Tetapi kita tahu bahwa iman Kristen itu mengatakan Allah itu esa. Di dalam pikiran seorang Kristiani bahwa Allah itu tidak ada duanya. Oleh karena Dia yang menguasai seluruh jagat raya ini. Bukan dihitung, saudaraku. Kalau dihitung seperti telur, seperti undi-undi, itu salah, saudaraku. Karena Allah itu tidak bisa dihitung. Dan Dia memang bukan dihitung. Tetapi Dia bisa dihayati. Nah, ini saudaraku ya. Jadi kita jangan mudah untuk kita menjadi baper kalau ada orang yang mengatakan Allahnya orang Kristen itu tiga. Saudara diam saja dan saudara tahu bahwa itulah adalah suatu kebodohan yang luar biasa. Ya, sekarang saudara mengerti tentang Allah itu esa. Terus apa yang harus kita lakukan? Ayat 5. Ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Iya, jadi untuk Allah maka tidak ada sesuatu yang terbaik daripada sepenuh kehidupan kita ini. Dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan kekuatan akal budi kita. Itu yang harus kita pakai untuk kita menalar Tuhan kita ini. Menalar Allah itu dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Terus ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, ya, haruslah engkau perhatikan. Ini saudaraku, firman Allah ini jelas mengatakan ada perintah. Dan perintah itu hari ini. Dan haruslah kita ini memperhatikan. Jadi hari ini saudaraku, perintah ini sampai kepada kita. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Apa itu? Ayat 7. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, ini bagi orang-orang tua, saudaraku. Bagi para orang tua, perintah Tuhan ini pada hari ini sudah sampai kepada kita. Apa yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saudara, ayat ini menarik perhatian saya. Haruslah engkau mengajarkannya. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita? Kalau orang tua itu sendiri tidak pernah belajar.
Ini masalah, saudaraku. Ini masalah. Kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan untuk mengajarkan kepada anak-anak cucu kita, sementara kita sebagai orang tua tidak punya perhatian atas firman Tuhan. Tidak punya perhatian atas ibadah. Sehingga kita menjadi umat Kristen yang kosong. Yang tidak bisa memberikan sesuatu kontribusi kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Betapa salahnya kehidupan kita ini, saudaraku. Betapa konyolnya orang tua semacam ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, jikalau kita merasa ada teguran Tuhan, baiklah kita mengaku kepada Tuhan. Dan kita mohon pertolongan dan kemurahan Tuhan untuk kita memulai sesuatu yang baik, yang bisa menepati apa yang Tuhan mau. Berbahagialah orang-orang muda yang pada saat ini di dalam kemudaannya, dia sudah mulai belajar menghayati firman Tuhan. Kalau mereka sudah dewasa, penuh, mereka berkeluarga, mereka punya keturunan, maka mereka berpotensi untuk bisa mengajarkan firman Allah itu kepada anak-anak turun mereka. Inilah saudaraku, baru ada generasi berkelanjutan yang terpelihara oleh firman Allah. Banyak saudaraku gereja Tuhan putus generasinya. Terputus. Sehingga kita tidak tahu lagi jejak rohaninya. Hilang begitu saja. Hamba-hamba Tuhan harus berusaha sekuat-kuatnya untuk mengembalikan supaya generasi anak-anak Tuhan ini mulai lagi ditata rapi sebagaimana yang Tuhan maui. Sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan. Perintahkan oleh Tuhan, harus engkau mengajar kepada anak-anakmu. Dan ngajarnya saudaraku tidak bisa sekali. Coba dibaca ayat itu sepenuhnya. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang saudaraku. Berulang-ulang. Jadi kalau kita ini tahu saudaraku, kenapa sih ibadah itu kok berulang-ulang? Kok tidak sekali saja? Memang tidak bisa saudaraku. Ibadah itu harus berulang-ulang. Supaya mencetak kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Terus. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Iya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Iya. Apabila engkau sedang berbaring. Dan apabila engkau bangun. Iya. Saudara mengerti sekarang bagaimana kewajiban orang tua, kewajiban seorang hamba Tuhan itu untuk selalu membicarakan ini kepada jemaatnya. Sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Dikatakan apabila engkau duduk di rumahmu. Pada waktu santai, apa yang kita bicarakan? Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apa yang kita bicarakan? Apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, apa yang kita bicarakan? Saudara, sedemikian ketatnya Tuhan menghendaki supaya firman Tuhan itu selalu menjadi bahan pembicaraan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini yang Tuhan mau, saudara. Supaya iman itu terbangun. Oleh karena banyak kita membicarakan firman Kristus atau firman Allah, maka di dalam pembicaraan itu iman itu akan terbangun. Dan iman yang terbangun itu merupakan iman yang benar. Kalau begitu ada iman yang salah. Iya, saudaraku, saya katakan memang iya. Ada iman yang hanya bisa didongengkan, hanya sebagai cerita-cerita yang kosong yang tidak mempunyai kuasa. Tetapi firman Tuhan ini membentuk iman yang kuat,
iman yang menyelamatkan bagi orang yang memeliharanya. Ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Pada tanganmu, artinya saudaraku, firman itu menjadi satu perbuatan yang nyata dari orang-orang yang menerima firman itu di dalam hati dan pikirannya. Bukan ngeloho, saudaraku, kata orang Jawa. Bukan sesuatu yang kosong. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi saudaraku, hati-hati. Kita ini harus hati-hati orang Kristen ini. Jangan kita hanya mengatakan aku beriman, aku beriman. Andalannya kan di dalam Roma pasal 10 itu kan. Apabila engkau mengatakan bahwa mulutmu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan hatimu percaya bahwa ia dibangkitkan, maka engkau akan selamat. Hanya sebatas itu kan andalannya. Tetapi kita kan nggak tahu ayat itu keluar di mana. Di Roma. Siapa yang mengeluarkan itu? Siapa yang mengatakan itu? Rasul Paulus. Apa kejadian di Roma pada waktu itu? Seorang kaisar yang begitu kejam, yang sangat anti kepada orang Kristen. Apabila orang Kristen itu mengatakan Yesus itu Tuhan, pedang itu ada di lehernya, saudaraku. Bahwa orang mengakui Yesus bangkit dari antara orang mati, pedang itu sudah mulai menusuk di lehernya. Tidak gampang, saudaraku. Kita sekarang mungkin tidak menghayati itu. Kita bisa ngomong, ya Yesus itu Tuhan, saya percaya. Yesus itu bangkit, oke, percaya. Tetapi saudaraku, hendaknya kepercayaan kita ini, iman kita ini harus disertai dengan kenyataan hidup. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Terus? Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Harus menjadi lambang pada kepala kita, pada dahi kita. Orang-orang Israel, orang Yahudi sampai saat ini saudaraku. Saya lihat di Israel, kalau mereka lagi berdoa di tembok ratapan itu, mereka pakai ikat kepala dan ada buku kecil yang dimasukkan di dalam kotak kecil. Kalau tidak salah itu buku dari kitab Yesaya, itu ditaruh di dahinya, diikat di dahinya. Dan kemudian tangannya memegang tali sembayang, dilibat-libatkan di tangannya begini, tali sembayang. Dan dia berdoa di muka tembok ratapan itu sambil manggut-manggut, kayak burung pelatuk itu, saudara. Sampai kayak gitu modelnya. Jadi mereka mengikat tangannya dengan tali sembayang. Dahinya ditempelin, ada buku kitab Yesaya di atas dahinya. Secara physically mereka menyatakan bahwa pikiran dan perbuatannya dipenuhi oleh kehendak Tuhan. Tetapi itu hanya lahiriah, saudara. Tetapi di dalam Kristus kita tidak usah melakukan hal-hal semacam itu. Taurat itu dulu diperkenalkan sebagai Taurat, tetapi sekarang kita melaksanakan sebagai suatu tindakan hidup. Maka tangan kita, perbuatan-perbuatan kita, pikiran kita, ini harus dipenuhi dan dituntun oleh firman Allah itu sendiri. Terus? Ayat yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Iya. Kalau zaman dulu, saudaraku, orang-orang Israel itu selalu menuliskan ayat-ayat itu pada ambang pintu rumahnya. Dan apapun yang mereka tuliskan itu adalah menandakan bahwa rumah tangga itu adalah orang-orang percaya. Tetapi bagi kita orang Kristen, saudaraku, maka di dalam ambang rumah kehidupan kita ini harus ada tanda darah Kristus, ada tanda pertobatan, ada tanda keampunan dosa.
maka kita menjadi orang-orang milik Tuhan yang terpelihara oleh firman Tuhan. Kalau saja saudaraku, pada dahi kita, pada tangan kita, tidak ada tanda-tanda yang dikehendaki oleh Tuhan, saudaraku, maka ada tanda lain yang akan menempel pada kehidupan kita ini. Kita baca di dalam Wahyu, saudaraku, di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-13, ayat yang ke-18. Wahyu 13 ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini adalah hikmat. Terus, barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ya, saya tidak akan menerangkan ini terlalu panjang lebar, tetapi ini sebagai suatu catatan bahwa iblis itu sangat ingin memberikan sesuatu kepada kepala kita dan kepada tangan kita sebagai pengganti firman Allah yang harus dalam pikiran dan perbuatan kita diganti dengan kefanaan. Terus, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Iya. Jadi saudara kenal kan, kita sebagai orang Kristen tentunya kita tahu angka itu. Angka 6 itu adalah kefanaan keduniawian yang akan ditempelkan pada dahi kita, yang juga ditempelkan pada tangan kita. Maka sama sekali kehidupan kita ini akan dikuasai oleh perkara-perkara keduniawian. Jadi jelas saudaraku, pada pagi hari ini sebagai penata hati kita untuk kita memulai suatu ibadah, ialah kita mengerti kehendak Tuhan, supaya kehidupan kita ini menjadi milik Tuhan secara utuh dan penuh. Dan kita mengetahui bahwa Allah kita itu esa, adalah esa bukan secara hitungan, tetapi esa secara kepenuhan di dalam jagat raya ini. Sekali lagi saudaraku, jangan hanya kita berpikir bahwa Allah itu hanya ngurusi bumi kita ini. Terlalu kecil saudaraku. Allah itu menguasai jagat raya ini. Seluruh planet dan bintang-bintang yang jutaan, yang miliaran banyaknya. Itu semua di bawah kekuasaan Tuhan. Nah, ini luar biasanya saudara ya. Nah, sekarang saya ingin membawa kita untuk masuk di dalam berita firman Tuhan hari ini yang bisa kita akan baca itu, saudaraku, di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang pertama mulai. Ini semua saudaraku, ayat-ayat ini saya sadar, saya ingat, bahkan saya tahu betul bahwa ini semua pernah dibicarakan, pernah saudara dengar. Tetapi saya ingin saudaraku, untuk menepati apa yang dikatakan oleh firman Allah itu. Tidak cukup sekali. Kita perlu mengulang-ulang. Oleh karena setiap kali kita mengulang, maka itulah goresan pena Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dan itu tidak akan bisa hilang jikalau kita itu memperhatikan. Kita mendengarkan saudaraku, mungkin saja konsentrasi kita tidak utuh. Tetapi kalau diulang, maka kita akan diingatkan kembali. Dan kita disegarkan kembali. Ibrani 12 ayat yang pertama mulai. Ibrani 12 ayat yang pertama mulai. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Lah itu, iman itu harus ditekuni saudaraku. Jadi iman itu bukan hanya ngomong tok. Tetapi iman itu harus dibuktikan. Saya katakan iman itu harus dibuktikan saudaraku. Jangan kita mikir, oh enggak kok, itu seperti penjahat yang disalib
di sebelah Tuhan itu, dia kan tidak perlu bukti apa-apa, dia cuma ngomong aja. Benar, saudaraku. Oleh karena penjahat itu, dia tidak diberi kesempatan umur panjang. Apakah kita mau seperti itu? Kan kita merindukan kehidupan berumur panjang, saudaraku. Itu manusia normal kan, tidak ada kan manusia yang kepingin umurnya pendek. Itu manusia yang banyak utang, biasanya gitu. Tapi kalau manusia normal itu kepingin umur panjang, itu sudah memang kodratnya, saudaraku. Allah itu memberikan keinginan kepada manusia itu untuk hidup kekal. Sehingga dalam kehidupan dia sebagai manusia, dia sudah kepingin untuk umur panjang. Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi di dalam umur panjang itu, saudaraku, kita harus membuktikan iman kita itu. Jangan niru-niru seperti penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Oleh karena dia tidak punya umur panjang, dia hari itu harus mati. Dan pada hari itu dia mengakui imannya kepada Kristus, maka dia diselamatkan. Tapi kita punya tanggung jawab, saudaraku, supaya kita tidak juga seperti orang itu. Tapi keselamatan kita berbuah-buah. Saudara tahu enggak, kalau manusia hidup itu harus berbuat baik dan sebaik-baik mungkin. Di dalam Wahyu 14 ayat 13, saudaraku, di sana ada ayat yang tidak asing lagi buat orang Kristen, apalagi kalau di dalam upacara kematian. Aku mendengar suara dari sorga, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan pada hari ini. Sekarang ini. Bayangkan, saudaraku, dunia itu kalau orang mati itu celaka. Orang mati itu malapetaka. Tapi surga mengatakan berbahagia, kebalik. Tapi surga mengatakan berbahagia itu ada sebabnya. Yang mati di dalam Tuhan, yang mati dalam Tuhan, saudara, dalam imannya. Terus oleh karena segala perbuatannya menyertai dia. Jadi orang Kristen jangan ngomong, saudaraku, kalau mati enggak bawa apa-apa. Saya pikir-pikir itu ya benar, tapi juga enggak terlalu benar. Harus dijelaskan. Mati itu enggak bawa apa-apa secara duniawi, secara benda, secara materi. Orang mati memang enggak bawa apa-apa. Ya. Tetapi firman Allah mengatakan apa? Perbuatan-perbuatannya itu loh. Mengikuti. Berarti kita ini bawa, saudaraku. Bawa sesuatu untuk kehidupan kita di akhirat. Yaitu perbuatan kita. Perbuatan baik kita bawa ke surga. Perbuatan yang jahat akan membawa kita ke neraka. Hati-hati, saudaraku. Atau itu lebih baik dibaca saja supaya menjadi suatu kenangan, saudaraku, pada hari ini. Wahyu pasal 14 ayat 13. Baca itu. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata. Suara yang dari surga itu berkata apa? Tuliskan. Suruh nulis. Bukan cuma ngomong tok. Tetapi buatlah sesuatu yang autentik. Tuliskan itu. Terus? Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, orang mati di dalam Tuhan. Kalau orang dunia, saudaraku, teriak. Mati itu celaka. Mati itu malapetaka. Oleh karena mereka tidak tahu Tuhan. Tetapi bagi sorga melihat dalam pandangan yang lain. Terus? Lagi, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sekarang ini, anytime, kapanpun. Terus, sungguh kata Roh. Amin, kata Roh. Roh Kudus yang menyaksikan itu mengatakan amin. Terus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Iya, secara manusia mereka
beristirahat dari jerih lelah mereka. Terus? Karena segala perbuatan mereka Iya. menyertai mereka. Iya, saudaraku. Karena segala perbuatannya itu menyertai mereka. Inilah perlunya, saudaraku, kita ini hidup, beribadah, memiliki iman yang dibangun oleh firman Tuhan, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bermanfaat, mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, hati kita, jiwa kita, segala akal budi kita secara utuh dan penuh. Dan jikalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga menugaskan kita untuk mengasihi sesama. Itu di dalam bahasa Arab, saudaraku, dikatakan hablu minawah, hablu minanas. Jadi itu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia sekitarnya. Itulah tanda dari salib itu, vertikal dan horizontal. Jadi itulah, saudaraku, tugas kita hidup di dalam dunia ini untuk mengasihi Dia. Nah, saudaraku, sekarang kita akan masuk di dalam Ibrani 12. Kita baca ayat yang ke-1, oleh karena kita ini menjadi saksi-saksi Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, Iya. bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak, saudaraku, yang menyaksikan kehidupan anak Tuhan itu banyak. Begitu kita memilih, kita berpihak kepada Tuhan, maka kita berpisah dari dunia ini. Tuhan mengatakan, engkau bukan dari dunia ini. Jikalau engkau dari dunia ini, maka dunia ini akan mengasihi engkau. Tetapi oleh karena engkau menjadi milik Tuhan, maka dunia ini akan membenci engkau. Jadi jangan heran, saudaraku. Jikalau orang-orang yang tidak mengenal Kristus, mereka akan melihat kita. Mereka akan menjadi saksi, tetapi dengan hati yang menuduh, hati yang menghakimi. No problem, saudaraku. Silakan mereka melihat apa yang mereka lihat dari kehidupan orang-orang Kristen. Ada yang menyaksikan kita dengan baik, tapi ada juga yang menyaksikan kita dengan perasaan yang membenci. No problem, saudara. Oleh karena Tuhan sudah mengingatkan kita. Kalau engkau dibenci oleh dunia itu, ingat. Oleh karena dunia itu memang lebih dulu sudah membenci aku, kata Yesus. Dan sekarang engkau bukan milik dunia, tapi engkau milik surga, maka dunia akan membenci engkau. Dan mereka akan melihat, dia tidak melihat dengan damai, tetapi melihat dan mengincar kesalahan-kesalahan kita, yang seharusnya itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Ini resiko, saudaraku. Resikonya orang percaya kepada Kristus. Sejak zaman dulu, zaman para rasul dulu, zaman para nabi dulu. Ya begitu, saudaraku. Ini adalah sarana pembuktian iman. Lah kalau kita ini lenggang kangkung dalam iman kita, tidak ada apa-apa, saudaraku. Yaitu namanya bukan iman. Tapi kalau iman itu harus diuji, harus teruji. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Iya, jadi kita mempunyai tugas, saudaraku, mempunyai satu keharusan. Kita harus hidup berdamai dengan Tuhan. Hidup berdamai dengan Tuhan itu artinya ialah kita tidak mengingini lagi perkara-perkara yang jahat dan kita tidak melakukan dosa itu lagi dan kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Kita lihat, saudaraku, apa itu di dalam Yakobus 1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 mengatakan. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, Iya, janganlah ia berkata,
pencobaan ini datang dari Allah. Jangan kita ngomong, saudaraku, pencobaan itu Allah yang ngasih kita pencobaan. Bukan, bukan. Kapan pencobaan itu datang, saudaraku? Oleh karena kita yang mempersilahkan pencobaan itu datang. Pikiran kita masih menginginkan dosa. Perbuatan kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan dosa. Itu yang membuat kita tercobai. Jangan pencobaan ini datang dari Allah. Terus. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Kita itu bahagia loh, saudaraku. Kita itu punya Allah yang tidak pernah coba-coba. Kan banyak orang yang salah paham tentang itu. Kalau orang itu dalam penderitaan kemudian dia mengatakan, ya ini percobaan dari Allah. Allah itu tidak usil, saudaraku. Allah kita itu tidak perlu nyoba karena dia sudah tahu. Tetapi Allah itu menguji. Loh, apa bedanya nyoba dengan uji? Lain, saudaraku. Menguji itu, saudaraku, mempunyai suatu nilai positif. Loh, apa Allah tidak tahu kalau manusia itu lulus ujian nanti? Tahu. Loh, kalau Allah itu tahu, kenapa Allah itu masih menguji? Bisa jawab, saudara? Bisa jawab? Kenapa Allah itu kok masih menguji? Padahal Allah itu maha tahu kalau orang itu bakal lulus ujiannya. Ingin melihat kesetiaan. Hah? Ingin melihat kesetiaan. Allah tidak tahu kesetiaannya. Tahu. Tahu. Kenapa kok diuji? Lah itu dia. Supaya manusia itu bermegah atas imannya. Dan iman yang diuji itu, saudaraku, akan menjadi bukti yang bisa disaksikan oleh orang lain. Itu bukan Allah yang karena Allah itu tidak tahu kemudian dia usil nguji orang. Tidak. Tetapi Allah itu kalau menguji seseorang, Allah itu sudah tahu orang ini pasti lulus. Oleh karena orang ini sudah cukup waktu untuk dia diuji, menjadi saksinya. Ini sifat Allah itu. Apabila seorang dicobai, jangan berkata pencobaan datang dari Allah. Karena Allah kita ini Allah yang sportif banget. Dia tidak usil nyoba-nyoba orang. Enggak, saudaraku. Sebab Allah, terus Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah itu sendiri tidak mau dicobai. Dan dia tidak mau mencobai orang. Bukan orang yang usil. Terus. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Iya, itulah Allah kita. Terus. Ayat yang ke-14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, inilah saudaraku, keinginan itu merupakan suatu beban. Oleh karena keinginan itu belum terrealisasi. Keinginan itu masih di dalam kepala kita, masih ada di hati kita. Saudara bedakan ya, keinginan itu beban. Ada di dalam pikiran, ada di dalam hati. Itu pun sudah membawa kita ini menjadi berat untuk melangkah, saudara. Bagaimana orang itu mau memuji Tuhan, padahal pikiran dan hatinya masih memuji hartanya, memuji kekayaannya, memuji berhalanya. Tidak bisa, saudara. Maka beban itu harus lepas dari pikiran dan perasaan kita. Lah kemudian kalau beban atau pikiran itu tadi, saudaraku, kita lakukan, kita perbuat, maka pikiran dan perasaan yang merupakan beban itu akan mewujudkan diri, terekspresi keluar. Apa itu sekarang? Hasil dari pikiran dan perasaan yang buruk itu. Hasilnya apa? Dosa.
kelihatan. Nah, sudah berbuat dosa. Mulai dari pikiran, perasaan kita tidak buang itu, tapi kita lakukan. Maka apa yang lahir dari pikiran, perasaan kita itu dosa, perbuatan. Nyata sudah, nyata dosa. Dan kemudian saudaraku, kalau dosa itu tidak diselesaikan, artinya tidak pernah dimintakan ampun kepada Tuhan, maka dosa itu akan berakibat maut, saudaraku. Kematian yang kekal. Ya, kematian yang kekal. Nah, kita lihat pada ayat selanjutnya. Apa yang saya uraikan tadi, kita bisa melihat di situ. Ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi. Keinginan, perasaan, pikiran itu sudah dibuahi, artinya sudah dilakukan, dikerjakan. Terus ia melahirkan dosa. Dia berwujud dosa, perbuatan. Lah, terus perbuatan ini kalau tidak segera diselesaikan, diperdamaikan dengan Tuhan. Dan apabila dosa itu sudah matang. Artinya sudah matang, siap dituai. Terus? Ia melahirkan maut. Dia melahirkan maut. Jadi maut di sini ini saudaraku adalah kematian yang kekal, yang jauh dari Allah. Perpisahan yang kekal dari Allah. Oleh sebab itu saudaraku, kita akan melihat kembali di dalam Ibrani 12 tadi, saudara, bahwa di sekitar kita ini orang-orang menyaksikan keadaan kita. Dan Tuhan mengatakan, marilah kita meninggalkan semua beban. Beban itu pikiran, perasaan yang jahat, saudaraku. Pikiran, perasaan yang menginginkan hal-hal yang berbau dosa, yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Sehingga manusia itu terjebak dengan keinginan-keinginannya. Dan keinginan-keinginan ini tidak terkendali, saudaraku. Dia akan melahirkan dosa. Dikatakan semua beban dan dosa yang sangat merintangi kita. Terus? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, jelas ya saudara ya. Jadi di dalam hidup ini saudaraku, kita ini punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita ini adalah kita mengembangkan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan suatu iman yang mati, tetapi betul-betul iman yang hidup, iman yang berkembang. Saudara ya, itu menjadi kewajiban bagi kita dan itu merupakan satu perlombaan. Satu perlombaan. Bukan sesuatu yang sering saya katakan, yo alon-alon waton kelakon, gremet-gremet asal selamat. Itu sudah jauh saudaraku, tidak bisa dipakai itu. Oleh karena Tuhan tidak menghendaki yang semacam itu. Tetapi di dalam perlombaan ini kita harus tekun, kita harus punya kewajiban yang harus kita selesaikan. Ayat yang kedua makin jelas, saudaraku. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, saudaraku, salah satu tolok ukur, salah satu sasaran dari kehidupan anak-anak Tuhan ialah Yesus. Oleh karena kerinduan dari setiap insan Kristen, dia ingin menjadi seperti Yesus. Karena ada nyanyian itu. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga.
Saya mau seperti Yesus. Itu suatu kerinduan, saudaraku. Kerinduan anak-anak Tuhan untuk menjadi sama seperti Yesus. Itulah perlombaan kita, itulah piala kita. Sehingga sebagai seorang pelomba, maka dia akan melihat piala yang akan dia terima itu. Dikatakan marilah kita melakukan dengan mata kita yang tertuju kepada Yesus. Siapa Yesus itu? Terus? Yang memimpin kita dalam iman. Yesus itu yang memberikan kita iman. Ini nggak tahu bahasanya kok bisa kayak gini ya. Memimpin kita dalam iman. Ya tidak salah. Tetapi sebetulnya perkataan itu, Yesus itulah yang memberikan kasih karunia keselamatan lewat iman yang dia berikan. Terus? Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Setelah dia memberikan iman itu kepada kita, dia ingin kita mengolah iman itu untuk sampai kepada kesempurnaan dengan pertolongan Tuhan itu sendiri. Terus? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi itulah saudaraku pandangan kita, bagaimana Yesus itu dipermuliakan. Maka kehidupan kita, manusia-manusia Kristiani, kita melihat kemuliaan itu dan kita merindukan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, kita harus ingat tadi apa yang kita baca. Bahwa kita ini lepas dari dunia ini berpihak kepada Kristus. Maka kita ini menjadi kebencian dari dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa kita ini hidup sebagai saksi Allah. Maka kita tidak ada lagi pikiran dan perasaan kita untuk menginginkan dosa. Supaya perlombaan yang kita jalani ini jangan dirintangi dengan beban, dengan bobot dosa yang menyandung perjalanan kita. Itu harus kita singkirkan dengan satu pandangan kepada Yesus. Dan mencontoh dia untuk kita hidup di dalam kemuliaannya. Apakah ini bisa terlaksana, saudaraku? Sebelum saya berlanjut, saudaraku, saya ingin mematangkan pemikiran kita semua, saudaraku, di dalam Yakobus pasal yang kedua. Di sini kita bisa melihat secara utuh, saudaraku, iman yang kita terima itu, saudaraku, harus merupakan sesuatu yang nyata gitu loh. Jadi bukan omong tok. Ayat 14 dari Yakobus 2. Yakobus 2 ayat yang ke-14. Tanpa iman, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iya. Terus? Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Iya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, ini suatu pertanyaan, saudaraku. Ada orang Kristen itu sampai dia bertengkar, sampai dia terpisah, sampai dia benci dengan surat-surat Yakobus dan Ibrani, oleh karena dua surat ini saling bertumbukan. Itu yang bertumbukan itu sebetulnya bukan suratnya, manusianya yang memahami sepotong-sepotong itu. Dengan iman semuanya beres loh, ya betul. Tapi Yakobus bilang, tanpa perbuatan tidak pernah beres. Mana yang benar? Dua-dua benar. Jadi karena dua-dua ini adalah firman Tuhan, maka dua-duanya ini harus saling melengkapi. Oleh sebab itu kalau baca firman Tuhan itu harus komprehensif. Harus holistik, ya. Menyeluruh, harus lengkap. Jadi jangan sepenggal-sepenggal. Jadi iman itu tanpa perbuatan,
itu pada hakikatnya mati. Sehingga Yakobus itu menanyakan, apa gunanya kamu? Jikalau engkau mengatakan punya iman, tetapi perbuatanmu itu kosong. Iman apa itu? Jadi iman itu perlu ada suatu pembuktian. 17. Ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Iya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Iya. maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya. Jadi kalau engkau mengatakan aku ini beriman kepada Kristus, buktikan. Buktikan. Kan begitu, saudara. Tadi permulaan kan saya bilang, orang di Roma mengatakan aku beriman. Buktinya mana? Ada pedang di lehernya. Berani enggak dia terus ngomong? Itu buktinya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus membuktikan di dalam pikiran, di dalam perbuatannya. Sebagaimana orang berdoa, orang Israel itu dengan serban, bukan serban, itu dengan di dahinya itu, ya, dengan kotak Yesaya itu, sorban, ya, dan juga dengan tali sembayang. Itu menandakan perbuatan dan pemikirannya. Demikian juga iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Ayat 19. Ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Nah, ini saudaraku. Orang Kristen yang asal jeplak ya. Oh, percaya Allah itu satu. Karena dalam pikirannya Allah itu dihitung satu biji. Satu kayak telur itu, satu. Terus itu baik. Ya lumayan lah itu baik kata Tuhan. Terus tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan itu juga bisa percaya, saudaraku. Malah lebih percaya dari orang Kristen. Memahlukkan, saudaraku. Saudara ingat waktu ceritanya Yesus mendarat di desa Gadara. Ya, Gerasa atau Gadara. Itu seperti Jawa Timur sama Surabaya gitu loh. Ya. Saya masih ingatnya itu di Gadara. Yesus mendarat di situ. Yang datang siapa, saudara? Yang datang siapa? Wong gendeng. Ya, jadi orang yang kerasukan setan. Apa yang dilakukan orang kerasukan setan itu? Dia mengatakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ada apa yang kau datang ke sini? Untuk menyiksa aku, waktuku belum sampai. Loh, saudaraku, ini setan tuh ini yang ngerasuk orang gila di Gadara itu. Orang ini jadi gila, masih tahu loh, itu Yesus itu siapa. Masih datang menyembah loh. Orang Kristen apa bisa punya pengertian kayak orang gendeng Gadara ini? Belum tentu loh, saudaraku. Setan itu masih percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi saudaraku, iblis itu tidak punya kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Dan dia gemetar oleh karena apa? Iblis itu bisa melihat masa depan dia di neraka. Dia bisa melihat neraka itu bagaimana sengsaranya. Maka iblis itu sekalipun sebelum dia masuk di dalam neraka, dia itu sejatinya takutnya luar biasa dengan neraka itu. Kalau saja Allah itu membuat peluang supaya iblis itu bisa bertobat, pasti dia bertobat melebihi pertobatan manusia. Tetapi manusia seringkali, saudaraku, tidak tahu diri. Dia diberi kesempatan, tetapi dia tidak mau mempergunakan. Sehingga Tuhan memberikan suatu pengertian ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi jangan lupa,
Setan-setan itu juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Sekarang coba kita koreksi kepercayaan kita kepada Tuhan. Pakai kepercayaan setan atau pakai kepercayaan yang Tuhan berikan dalam Kristus Yesus. Nah, ayat yang ke-22 kita baca lanjut. Ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iya. Dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, itu. Jadi kalau Tuhan tadi di dalam Ibrani tadi, iman itu menjadi sempurna sampai kepada kesempurnaan, itu artinya iman itu harus dikerjakan, harus dikaryakan, harus dikembangkan. Oleh karena kita diberitahu bahwa iman itu bekerja sama dengan segala perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman itu akan menjadi sempurna. Akan mencapai sasarannya. Minggu lalu saya mengatakan iman itu datangnya dari mendengar. Tetapi iman itu tidak berdiri sendiri, saudaraku. Di dalam iman itu ada pengharapan, ada kasih. Tetapi belum sempat terekspresi. Oleh karena belum sempat dilakukan, belum sempat didewasakan. Tetapi kalau iman itu dilakukan, maka di dalamnya akan segera terlihat pengharapan seseorang yang beriman itu apa. Pengharapan orang yang beriman itu adalah kekudusan. Orang yang beriman itu mulai suka hidup kudus. Dia mulai tidak suka mikirkan, merasakan hal-hal yang berbau dosa. Orang yang beriman itu, dia mulai menjauhi dosa. Mulai menyatakan pengharapan untuk hidup kudus. Kemudian kalau sudah cukup waktu dia menjadi dewasa, maka kekudusan dan kebenaran itu akan melonjak di dalam kehidupan yang maksimal, yaitu akan dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Itu loh yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kesempurnaan. Itu mulai dari iman itu dulu, saudaraku. Dilatih dengan segala perbuatan baik. Dari perbuatan baik itu, saudaraku, semakin dewasa, dia akan menjadi suatu perbuatan yang mulia. Dan perbuatan mulia itu akan memuliakan Tuhan. Dan kalau kita memuliakan Tuhan, maka kemuliaan itu juga akan nempel di dalam kehidupan kita. Kita jangan ragu, saudaraku. Kalau kita mikir, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, lah aku kapan mulia nih? Jangan mikir gitu, saudaraku. Mikir yang sederhana. Kalau kita jual minyak wangi, saudaraku. Minyak wangi itu untuk siapa? Untuk orang lain. Karena orang lain beli, iya kan? Tetapi kalau kita selalu jualan minyak wangi, kita wangi enggak? Wangi, pasti wangi. Oleh karena mau enggak mau aroma minyak wangi itu akan nyiprat kepada kita. Sekalipun kita enggak pakai loh ya. Tapi karena kita bergaul terus dengan pabrik minyak wangi, maka kita juga menjadi wangi. Demikian juga kita kalau melayani Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, oke, itu betul. Lah kapan kemuliaan untuk kita? Nanti kita itu akan mulia-mulia sendiri. Oleh karena kita berada di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi ini loh saudaraku, dulu saya tidak ngerti ini. Saya jengkel kalau ada orang bilang, wah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Wah kok sudah gawe men kon. Lah muliamu nang ndi. Lah waktu itu saya mendengar ada orang ceramah, orang jual sate itu ya. Satenya kan dimakan orang. Tapi yang bau sate apa? Yang jualan. Jadi kita itu dipermuliakan juga. Jadi kamu lihat bahwa bahwa manusia itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya
bukan hanya dengan iman. Itu ayat yang ke-24. Kemudian ayat 26 mengatakan apa? Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iya. Jadi saudaraku, jelas di sini bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Nah, saudaraku, sebagai penutup dari firman Tuhan ini, saya ingin mengulangi pembacaan dari Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang didengar adalah firman Kristus. Terus sudah hanya itu. Ya. Jadi mendengar firman Kristus. Saya akan beri contoh sekarang. Penutupnya adalah sebuah contoh dari Alkitab. Dalam perjanjian lama. Kita buka Yosua 2. Yosua 2. Yosua pasal yang kedua. Ayat. Kita langsung aja ke ayat yang ke-9. Tapi sebelumnya saya mau cerita, saudaraku. Ini adalah cerita tentang Rahab. Ya, Rahab ini seorang perempuan sundal. Adalah seorang pelacur yang tinggal di Yeriko. Ya, pada waktu itu Israel sedang perang dengan Yeriko ini. Dan Israel mengirimkan mata-mata ke dalam kota Yeriko. Tetapi mata-mata ini, saudaraku, intelijen ini mampir di tempat rumah dari Rahab ini, saudaraku. Ayat yang ke-9 kita baca di sana. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saudara tahu, Rahab ini, saudaraku, adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Seorang pelacur. Ya, ini banyak, saudaraku, dihina oleh orang. Jadi orang yang tidak ngerti itu bilang, Tuhan Yesus itu turunannya pelacur, Rahab. Turunannya Tamar, orang yang incest dengan mertuanya. Ya. Siapa lagi? Betseba merampas istri dari Urea. Itu Betseba ini dari nenek moyangnya Yesus. Terus ada lagi, berapa lagi? Ruth ini orang kafir yang seharusnya dia tidak boleh masuk di dalam Israel. Ini orang Moab. Orang Moab itu menurut undang-undangnya orang Israel, dia tidak boleh masuk di dalam Israel. Terus yang satunya lagi, Maria. Maria ini dituduh dia selingkuh, saudaraku. Sudahlah, 5 nenek moyang Yesus ini, saudaraku, orang yang tidak karu-karuan. Paham saudara ya? Orang tidak karu-karuan. Loh, orang-orang kayak gini modelnya kok dipakai sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Waduh saudaraku, ini menjadi celaan yang luar biasa. Saya mendengar itu, saya sampai godek-godek, waduh, cik nemen nih. Dikatakan Alkitab ini Alkitab yang rusak. Masa nabinya sendiri ditulis lahir dari nenek moyang yang tidak karu-karuan. Saudara nggak tahu, Alkitab kita ini saudaraku, adalah kitab yang paling jujur di atas segala Alkitab yang lain. Dia menceritakan apa adanya. Jadi kita tidak menyangkal saudaraku, bahwa Yesus itu dilahirkan melalui nenek moyang yang hancur-hancuran keadaannya. Salah satunya Rahab, sundal.
Tetapi saudaraku, jikalau kita membaca Alkitab itu dengan penuh hormat, dengan penuh perhatian dan bersyukur kepada Tuhan, maka Alkitab yang jujur itu akan memberikan pengertian kepada kita. 5 wanita yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus ini, saudaraku. Jikalau kita baca di dalam Alkitab, mereka mempunyai perjuangan yang luar biasa, sehingga mereka mendapat penghargaan dari Allah. Sekalipun mereka orang yang berlumur dosa, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan, melahirkan Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan Rahab. Mereka menyembunyikan utusan dari Israel itu dengan suatu resiko, saudaraku. Kalau saja intelijen dari Yeriko itu berhasil menemukan itu di rumah Rahab, maka Rahab dan seluruh keluarganya itu harus mati. Tetapi Rahab itu, dia berani ambil resiko, dia menyembunyikan. Siapa itu namanya? Salmon dan ya, Salmon dan ya, 2 orang mata-mata itu ya, disembunyikan. Dan pada waktu itu tentara dari Yeriko itu datang ke rumah dari Rahab dan mengatakan, mana orang itu? Ayat 9 diulangi dan kita baca seterusnya supaya kita tahu apa yang dikerjakan oleh Rahab. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, Iya. dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Dia mengadakan suatu pengakuan kepada 2 utusan itu. Ya, 2 utusan itu. Terus ayat 10. Sebab kami mendengar. Sebab kami mendengar. Iman itu datangnya dari mendengar. Rahab ini mendengar tentang Israel itu. Apa yang dia dengar? Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Iya. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, Iya. dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, Iya. yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dia mendengar bahwa Israel itu berperang dalam jalan Tuhan. Dan dia selalu menang dan menang. Bahkan raja-raja besar, Sihon dan Og yang telah ditumpas oleh Israel. Terus ayat 11. Ketika kami mendengar itu. Nah, ketika kami mendengar peristiwa itu. Jadi mendengar, saudaraku. Terus tawarlah hati kami. Iya. Dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bawah, dan di bumi dan di bawah. Dari pendengaran itu, maka Rahab itu mengimani sebab Tuhan Allah itu adalah Allah Israel yang di langit di atas dan di bumi di bawah, menguasai seluruh alam semesta itu. Kemudian Rahab ini, saudaraku, mengambil suatu keputusan yang sangat bijaksana. Dia adalah seorang pelacur, tetapi dia mempunyai hati yang mengasihi kepada keluarga, kepada saudara-saudaranya, kepada sanak saudara mereka. Dan dia mengatakan kepada 2 utusan ini, ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Aku sudah menyembunyikan engkau dari tangan prajurit Yeriko. Terus, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Maka kamu juga harus ramah terhadap keluargaku. Dia tidak ingat dirinya sendiri. Rahab ini, saudaraku, sungguh seorang yang luar biasa. Dia sejatinya seorang pelacur, tetapi dia punya hati dan pikiran yang cukup mulia.
Dia tidak egois. Dia mengatakan, kaum keluargaku. Terus, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. iya, berikan aku tanda yang dapat dipercaya. Tanda iman, tanda percaya. Terus, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku. ayah dan ibunya dia perhatikan, saudaraku. Terus, Saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan. saudara-saudaranya, dia mohonkan keselamatan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga, untuk ayah, ibu, untuk saudara laki-laki, perempuan. Terus, Dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. terus, Ayat yang ke-14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, ya jawab dua orang pengintai itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. iya. Untuk jelasnya saudara baca lengkap. Ini cerita yang sangat indah. Waktunya tidak nuntuti, saudaraku. Tetapi kalau saudara baca Rahab ini, dia seorang pelacur yang tidak punya pengharapan. Tetapi dia mendengar tentang Allah Israel. Dan dia percaya itu. Dan pada waktu yang sangat tepat, maka dia menunjukkan suatu tindakan yang sangat berani. Kalau saja dia sampai gagal, dia, ayah ibunya, saudaranya, keluarganya mati. Tetapi oleh karena dia menunjukkan suatu kebaikan kepada Tuhan, dan dia menyimpan dua utusan pengintai dari Israel itu. Pada waktu dia diminta oleh tentara Yeriko untuk mengaku dia sebagai seorang pelacur, tentunya dia hanya bisa berbohong saja. Dia mengatakan orang itu sudah lari, orang itu sudah tidak ada di sini dan lain sebagainya. Itu juga suatu pelajaran loh saudaraku. Orang Kristen boleh tidak bohong. Orang Kristen boleh tidak bohong? Tidak boleh. Tapi kenapa kok Ribka ini bohong? Ya saudara tahu sendiri Ribka ini siapa. Dia orang kafir, dia pelacur, dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi pada waktu itu demi kepentingan dua orang ini, ya sudah, apa katanya begitu. Tetapi apapun usaha dia, Tuhan tetap memakai Rahab ini. Dan dia yang paling menarik saudaraku, pada waktu dia berjanjian dengan dua pengintai ini, dia mengatakan, aku mendengar Allahmu itu luar biasa. Maka aku menjadi takut. Sekarang aku minta kepadamu, jikalau aku melepaskan engkau, maka tolong apabila engkau menyerbu kemari, lindungi aku. Berikan tanda yang kuat supaya aku, ayah ibu, saudara-saudaraku, seluruh isi keluargaku, mereka jangan ada yang mati. Kemudian dua pengintai ini mengatakan, nyawa kami taruhannya. Jangan ada yang keluar dari rumahmu. Biarlah mereka menjadi satu. Dan tanda itu jangan hilang dari jendelamu. Maka kamu akan selamat. Ini merupakan suatu pengertian saudaraku. Bahwa iman itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dan iman itu menyelamatkan kehidupan kita. Dan iman itu harus mempunyai tanda. Dan iman itu harus menghasilkan sesuatu perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita bawa di dalam surga. Dan iman itu datang dari mendengarkan firman tentang Kristus. Inilah saudaraku, iman yang harus kita perjuangkan untuk menjadi sempurna. Iman itu mempunyai kekuatan untuk membereskan pikiran dan perasaan kita terhadap angan-angan kepada dosa. Bahkan iman itu punya kemampuan untuk mendobrak dosa yang melekat di dalam kehidupan kita.
Inilah hebatnya iman itu, saudaraku. Maka Petrus mengatakan, maka iman itu akan berkembang kepada kebajikan. Kebajikan itu berkembang kepada pengetahuan. Pengetahuan itu akan berkembang kepada penguasaan diri. Penguasaan diri itu akan berkembang kepada ketekunan. Dan ketekunan itu akan berkembang kepada kesalehan. Dan kesalehan itu berkembang kepada kasih. Kepada orang-orang dekat, dan kasih itu akan berkembang juga sampai kepada orang-orang yang jauh. Inilah kekuatan iman itu, saudaraku. Hendaknya kita mengerti ini dan kita pegang iman itu, saudaraku. Dan bagi mereka yang berada di dalam ujian atau mereka yang berada di dalam pencobaan, kita sekarang bisa memilahkan. Kalau kita di dalam pencobaan, maka singkirkanlah segala pikiran dan perbuatan yang jahat. Tapi kalau kita berada di dalam ujian, hendaknya kita semakin tekun mencari kehendak Allah. Sehingga kita akan mengalami suatu kemajuan rohani di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian yang telah dinyanyikan tadi sebagai lagu pertama, nyanyian pertama. Bagi dia Yesus telah mati bagi mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan segala hormat hanya bagi Dia. Kita akan berdoa, saudaraku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, seberapa banyak kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami berbahagia oleh karena Engkau menjelaskan bagaimana iman itu bergerak di dalam kehidupan manusia. Iman itu berasal dari pendengaran tentang Kristus.
yang tidak cukup hanya sekali dua kali kami dengar, tetapi seperti yang Engkau katakan, berulang-ulang, berulang-ulang. Di dalam kami berjalan, di dalam kami beristirahat, di dalam kami bekerja, apapun segala kegiatan kami, maka firman itu harus berulang-ulang kami mengingatnya. Oleh karena iman itu Tuhan, yang berasal dari firman yang kami ingat, itu adalah firman yang hidup, firman yang mengubahkan kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami diselamatkan oleh iman itu, melalui iman itu. Tetapi iman itu pun juga harus kami buktikan lewat segala keubahan hidup yang baik, yang bisa menyaksikan kepada dunia dan kepada siapapun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kesaksian hidup tentang Engkau, kesaksian tentang kebesaran Tuhan, sampai kepada telinga Rahab, dan dia pun juga diselamatkan. Itulah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, supaya hidup ini membawa suatu perbuatan-perbuatan indah yang bisa kami persembahkan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami berdoa juga Tuhan, bagi mereka yang berada di dalam pencobaan. Tuhan, biar mereka menginsafi akan segala yang keliru di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh bertobat, dan mereka lepas dari segala pencobaan itu. Tetapi bagi mereka yang teruji Tuhan, biar tetap mereka mengoreksi kehidupan mereka, mencari kehendak Tuhan yang tepat atas kehidupan mereka masing-masing. Oleh karena setiap ujian yang datang dari Engkau tidak akan melampaui juga kemampuan anak-anak Tuhan. Bahkan di dalam ujian-ujian yang kami alami Tuhan, Engkau menyatakan kehendak-Mu yang terbaik. Engkau mau memakai kehidupan kami Tuhan, siapapun kami. Hanya seringkali kami mengabaikan itu. Tetapi biar kiranya Tuhan pada pagi hari ini, dengan firman yang kami dengar, Engkau menyatakan kehendak-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu semua. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi yang memohon pertolongan Tuhan, yaitu Ibu Monita yang di dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau penuh kuasa dan Engkau mampu untuk melakukan yang terbaik. Namun Tuhan, Engkau lebih suka jika kami terlebih dahulu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya apa yang kami peroleh dari Engkau Tuhan, menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan yang semula. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk Ibu Monita ini. Kiranya Engkau berkemurahan ya Tuhan, untuk memberi kekuatan, kemampuan, dan pencerahan atas kehendak Tuhan. Namun segala kuasa penyakit, segala kuasa iblis yang membimbangkan iman dari ibu ini, membimbangkan iman dari keluarga ibu ini, akan kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan, kuasa-kuasa kegelapan ini, Engkau tidak punya hak atas kehidupan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka adalah milik Tuhan dan mereka terjamin keselamatan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun Tuhan, biar kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dengan umur panjang yang baik, dan mereka boleh memuliakan Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi sidang jemaat GPT Jatiroto dan GPT Lumajang.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini dan seterusnya. Disertakan dengan segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita diberkati oleh Dia dan kita menjadi berkat bagi sesama. Kita lakukan itu demi kemuliaan dan kebesaran nama-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohonkan semuanya ini. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Oke, Shalom Bapak Ibu. Ya, sukacita kita bisa, saya yakin Bapak Ibu masih dalam keadaan yang bersukacita karena sudah mengikuti ibadah dan firman Tuhan sangat memberkati kita. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman kita Bapak Ibu seperti biasa. Nanti akan ada sekolah minggu, Bapak Ibu jangan lupa untuk satu himbauan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap mengontrol anak-anaknya, jadi jangan hanya dibiarkan nonton sendiri begitu, tetapi dituntun untuk mengikuti ibadah sekolah minggunya. Dan juga rekod-rekod firman Tuhan akan kami selalu bagikan, dan di hari Rabu, Bapak Ibu jangan lupa kita akan ada ibadah PA, ya. Terus nanti di hari Minggu kita akan kembali beribadah, dan ibadahnya masih tetap seperti ini, masih dalam bentuk live streaming, kita belum tahu sampai kapan, tetapi iman kita harus kita tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Sebab itu kita tetap bersukacita dan saat ini kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh ya, tunggu sebentar. Ya Bapak Ibu, minggu depan kita akan ada perjamuan ya. Ya perjamuan, jadi Bapak Ibu di hari Sabtu, ya hari Sabtu kami akan bagikan, jadi Bapak Ibu tetap tunggu sampai kami datang ke rumah Bapak Ibu masing-masing ya. Kami akan bagikan perjamuan dan ada yang kelupaan tadi. Kalau ada yang ingin kasih perpuluhan atau mohon dukungan doa dan ingin sharing, selalu hubungi kami akan langsung ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Shalom.